Beliau itu dia hanya mobil. Pastor. Beliau itu dia pasti juga. Ya. Lihat dong dia pasti. Ya. Ini pastor. Bismillah biasanya paste. Tumi. Paste. Ya sayang. Posisine ngono. Mas, kula sekul san Mas, sekul. Mas, kula sekul san Mas, sekul. Muni dobel suaranya. Suarane dobel. Memang siji. Iku ne dhewe. Oh, mau lah awake dhewe wis entek. Dagangan terakhir. Dagangan terakhir. Alhamdulillah. Jangan dimakan dulu. Oh, Kita acara dulu dong. saya mengeluarkan sendok saya sendiri. Disambil enggak apa-apa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Aduh. Pemirsa dimanapun Anda berada, Ya. Alhamdulillah hari Jumat sudah kita nikmati di penghujung malam ini. Kita sudah ada di pukul 10 Enak tenan. lebih dan ada di warungnya Mas Alex. Biasa. Ya, saya juga sudah disuguhi sama nasi, kuaci, Ada timus, ada martabak. Kemudian yang terbaru adalah sate, sate kotak. Tahu. Sate tahu. sate tahu. Bakso bakar. Pokoknya selama ada makanan-makanan seperti ini, Yes. kita ketemu di acara Wedangan. Wedangan malam hari ini Ketemu telah dengan ada tamu. Ya, masih muda, Nah. energik, Betul, aktif di kemajelisan juga. betul. Tahsin juga. Mas Bankong. Bahan. Siapa? Mas Kenalan dulu. Mujah Hisudin. Sudin. Agak susah biasanya. Ya. Saya itu Mujah nulis di Hisudin. komputer saya. Soalnya Mujah. dari sekolah TK sampai sekarang itu mesti guru-guru itu Mujahidin. Biasanya Susah. kan mujahid. ya Mujahid. Ini mujahid. Hisudin. Mujahidin. Artinya apa itu Mas? Persahabatan. Sebenarnya itu Ya, dulu bersama. ada ceritanya. Weh. Ini dulu. Karena namanya enggak Iya agak aneh. Ya, ya, ya. Dulu orang tua itu ceritanya apa ya namanya sebenarnya ya kemujahidin. Cuman karena di desa itu penulisan yang nulisnya itu Gara-gara salah itu juga. nulis. Salahnya itu sampai jauh jadi Mujahisuddin. Wah. Awal ceritanya seperti itu. Mujahidin. Makanya Angan-angannya memang mujahidin jadi. ya. Jadi ya itu tadi. Itu kalau artinya jadi ganti apa enggak ya? Ya, kurang tahu sih. Maka dari saya itu Tapi niatannya kan ada artinya. Ya, ya. malah ya. sekarang itu malah namanya jarang yang Yang punya, menyamai. ya. Malah mungkin nggak ada loh di dunia. Ya. Nama yang lain, maksudnya yang sama gitu. Jadi kalau mujahid Mujahidin. seperti masjid itu. Masjid. Ya. Kalau bahasa Jawa Timuran, mojah itu kaos kaki. Iya. Mudah. Mojah. Muja. Iya. Terus beliau ini Usahanya usahanya apa? di bidang Kalau usahanya di bidang perlengkapan IT, lebih tepatnya di laptop dan teman-temannya ya. Laptop, Oh, PC Ya, apa gitu ini? ya. Jual beli. jual atau beli, servis? jual beli dan servis, jual beli dan servis. Laptop apa aja Mas? Eh, Teman-temannya itu apa? laptop, PC, terus sama Printer. kalau printer untuk sekarang kan belum enggak. ya. Ya, fokusnya dulu pernah, ya, cuman sekarang fokusnya di laptop. Berarti laptop mainnya nggak jauh, temennya mau gitu itu aja. Baru dan second ya? Baru dan second, cuman kalau di kami lebih fokusnya malah banyakkan di second untuk Oh, stoknya. second ya, Iya, Di Second. di second. iya lokasinya. Oh, Untuk tempatnya aku bingung juga. di sekarang itu tempatnya tokonya di rumah. Jadi di rumah toko, di rumah itu Oh, ruko ya? iya di ruko, rumah dan toko. rumah dan toko di namanya di Perumahan Jaten Permai Indah Ya. di Jaten Jalan Permai Alamanda nomor 22. Alamanda 22. Yuk, kita ke sana. Deden, ayo langsung kita. Langsung. Langsung kita langsung menuju ke sana. Monggo Mas. Salaman. Ih. Nanti bener. Belakang lapangan Jaten. Oh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mujahidin, warga dari cabang JPS 2 perwakilan Surakarta. Di sini saya untuk usaha di bidang pelayanan jasa servis dan penjualan. Untuk produk sendiri kami fokus di penjualan berbagai merek laptop. Fokusnya kami di laptop second dan MacBook. Terus selain itu juga ada laptop baru juga. Terus kemudian juga melayani untuk perakitan PC. Dan untuk jasa yang lain yaitu karena kami menjual dan kami sediakan juga layanan purnanya sekalian servis. Di sini kami fokus di servis laptop dan MacBook juga, PC juga bisa. Untuk dari saudara-saudara semuanya yang menginginkan untuk pelayanan dari kami bisa langsung saja. Untuk alamat bisa diketik di Google Smart Solution Solo atau bisa menghubungi kontak person kami di nomor WA 085625365525. Untuk saat ini kami fokus di online. Untuk alamat lengkapnya berada di Perumahan Jaten Permai Indah, Jalan Alamanda nomor 22, atau kalau paling gampang itu langsung saja karena kebanyakan yang di sini kami fokus untuk di online untuk iklannya, bisa ngetik langsung alamatnya di Google Smart Solution Solo, itu nanti akan keluar nanti, silahkan bisa dicek di situ atau bisa lewat ke Instagram kami di smartsolution_group. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi. Smart. Kalau dulu juga sempat punya toko atau di mana kios atau Ceritanya panjang. pendek saja, ini cuma 1,5 jam. Makanya dipendek. Awal mula dulu itu kan bukanya sebenarnya awal buka itu pas waktu kuliah, iseng-iseng. Tahun. Itu mengawali itu di tahun 2011-an lah istilahnya. Oh, Itu terus ya ketika kuliah kita juga di online, fokusnya di online dan alamatnya itu di kos-kosan. Oh. Dan Waktu kuliah sudah mulai terus kemudian ada kejadian ketika dulu kan sering pengadaan di instansi-instansi, kemudian instansi terus kemudian pada waktu itu instansinya survei ke lokasi, kebingungan di kos-kosan. Akhirnya yaitu buka kios di mana? Di daerah di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 3B, awal mulanya di situ. Belakang kampus? Di Barat Kampus. Barat Kampus UNS. Itu kayak berjalan 4 tahunan. Kemudian ya ketendang Covid itu harus pulang. Oh. Akhirnya fokus di online di rumah ya. seperti itu. Ya merata ini di semua aspek kehidupan kalau Covid ini. Terus sekarang ini. Terus akhirnya ke kegiatan ini. Iya, akhirnya ke situ. Jadi fokus di kita pengiklannya untuk iklannya fokusnya dipulkan di online seperti itu. Dan rata-rata juga yang beli, yang datang itu rata-rata banyak kan tahunya juga di online seperti itu. Apa biasa main di mana jenengan kalau untuk online? Kalau online itu banyak. Lebih spesifikasinya di Instagram itu lebih. Oh, lebih banyak. Instagram sama di Google. Jadi di Google itu lebih ya di powerful lah ketika orang cari di kata kunci mungkin mau servis itu rata-rata ketika konsumen yang datang tanya dari mana, nanti dari Google Mas. Seperti itu rata-rata seperti itu. Itu bisa diatur ya sebenarnya? Diatur sebenarnya yang namanya kata kunci kemudian sama, lokasi sama. Ya intinya kayak seperti di jualan offline, ketika kita mau sering didatangi orang ya kita sering menawarkan. Cuman kalau di online kan menawarkannya beda seperti itu.
lebih banyak iklan, lebih banyak membuat konten, Terus itu nanti otomatis pencariannya mudah. pencariannya di atas terus mesti. Karena aktif tadi. Ya, kalau nggak aktif juga sama. Ketika kita jualan offline pun juga sama. Ketika nggak aktif menawarkan juga akhirnya nanti juga nggak akan ada yang tahu. Itu memang algoritma jejaring sosial memang seperti itu ya. Apapun bentuknya gitu loh. Ya, intinya sama. Ketika kita nggak aktif, ya udah. Ya udah ditinggal. Ketindes gitu aja. Ketindes yang lain gitu. Mungkinnya seperti itu. Oke. Nah, sekarang sudah mulai bangkit lagi. Ya, sedikit-sedikit bangkit lagi. Sampai ya COVID berarti 2020, 2019-an lah itu. 2020 ya. Ya, heeh. Terus mulai di Indah ini mulai selama COVID Iya, merintis lagi gitu. Atau 20. Ya udah itu, udah di rumah toko itu sekalian ketika kita stok barang juga di situ, ngiklannya juga di situ. Karena di toko pun juga dulu itu saya presentasi itu usernya juga banyak yang dari online. Soalnya dari online. Jangan tanya ya berarti. Kita tanyai setiap ada yang, karena rata-rata jauh-jauh Mas. Dari mana rata-rata? Paling jauh itu ya kalau yang datang itu langsung ke toko itu paling jauh ada yang dari Jakarta ada Jakarta itu ketika ada bapak-bapak yang kerja itu istilahnya mau ke Surabaya, tiba-tiba pas turun di Bandara Solo itu dia butuh laptop. Langsung ngetik aja itu, tiba-tiba langsung mampir gitu. Ketika mau ke Surabaya Nyari laptop second gitu muncul. ya laptop second gitu ternyata dia muncul. Kebetulan juga itu yang dicari laptop yang speknya gak tinggi karena kerjanya di apa ya, di kayak Editing, grafis. arsitek seperti itu. Butuh ada job terus mau presentasi pas gak bawa laptop. Tuku aja. Iya itu. Iya. Salah satunya itu. Cucuk karo bayarannya job. Oh ya, turah. Tapi sekaligus berarti banyak juga menyediakan software kalau begitu. Kalau software sih kami ada pilihannya saja sih. Kalau ada beberapa yang berbayar, kita istilahnya ada, kalau laptop itu kan ada bawaan Windows aslinya yang ada yang bawaannya OS-nya yang ditanamkan di laptop. Nanti kalau software tinggal kita nanti user nanti bisa beli sendiri untuk aktivasinya. Iya, soalnya kan bapaknya tadi kan orang yang mau suka gambar itu berarti Sekalian diinstalkan sekalian. menyiapkan gitu lah ya. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, Ya, Mas Mujahisuddin. Mujahisuddin. Beliau adalah orang yang menyediakan laptop baik baru maupun second, tukar siap. tambah. Yang mau speknya Tinggi? enteng-enteng saja sampai spek yang mungkin gamers dan Editing, wah itu silakan saja langsung aja ke Smart Solution apa itu? Komputer. Oh, Komputer. Singkatan komputer. Be care, be beauty. Oh, beda. Bis- Apa Bismart. tagline-nya? Be smart to be solution. Bismart to be solution. Ya. Itu penjabarannya seperti Penjabarannya apa? Dengan sih, ingin seperti apa nanti ini bisnis? Penjabarannya istilahnya be smart to be solution itu adalah berpikir pintar untuk mencarikan solusi, dan kami mencoba masuk di situ karena laptop itu kan teknologi itu kan harusnya mempermudah pekerjaan, Iya, bukan kok ketika orang punya laptop malah bingung ini gunanya ini piye seperti itu, ini punya laptop malah gak iso gunake malah jadi repot ya. Maka kita punya tagline seperti itu untuk membantu bahwa beli laptop itu untuk membantu pekerjaannya, untuk apa namanya istilahnya mempercepat kinerja sehari-hari seperti itu. Bukan hanya kita pengen beli cuman beli aja nggak kepake itu. Makanya kami juga setiap ada user yang transaksi berusaha untuk mengedukasi Dulu basic semaksimal mungkin. pendidikannya apa tuh? Untuk basic pendidikan kuliahnya juga di informatika. Oh. Makanya dari kuliah. Sejalan lah. Ya sebenarnya itu juga iseng juga. Kalau kepengennya dulu itu nggak informatika malahan. Kepengennya apa? Sastra? Dulu awal-awal mau kuliah tuh malah pengennya di mesin, karena hobinya di mesin. Istilahnya ini malah apa ya? Mesin elektronik kok. Sebenarnya penyanyi itu pasnya itu di komunikasi karena Bankom. Iya. Iya, Satgas. Satgas. Boleh. Ya.
Malah Kenapa? Kok kaget itu lah. dan jual beli second HT. Di komputer itu juga dulu nggak begitu suka sebenarnya. Oh. Ya, karena itu cuman dulu saran dari kakak saya. Kakak Misalnya, tingkat atau kakak? kakak kandung itu menyarankan ke depan itu komputer itu bagus loh daripada mesin ya wis, terpaksa. Makanya kuliah itu lulusnya lama karena Iya. nggak minat soalnya. Iya. Terus selama ini stok-stok itu sebenarnya mohon maaf dapatnya itu dari mana gitu? Kalau stok hampir kalau dapatnya itu mudah. Kalau barang-barang di kami itu apa namanya, ngambilnya ada beberapa yang dari nggak cuma di dalam negeri aja. Karena barang-barang seperti merek-merek tertentu banyak dijual di kayak Singapura, Jepang dan lain sebagainya itu. Dijual Ada dalam kondisi second begitu? Ya, kondisi second. Oh. Dan banyak juga stoknya. Bagaimana untuk apa itu Ordernya. warantinya ya? Untuk waranti, kalau dari supplier juga ada warantinya, kita ketika jual juga ada garansinya. Gitu. Kalau biasanya kalau second itu yang dari apa? Dari istilahnya masih ada garansi dari Pabrik? pabriknya, ya kita ngikut garansi pabrik. Kalau misalnya udah habis ya kita garansi dari Toko. kita sendiri. Biasanya 14 hari dari kita garansi. Ya. Ketika dapat dari luar negeri, terus langsung dikondisikan untuk keperluan yang ada di Indonesia, begitu ya? Gitu. Ya. Kalau untuk memilih komputer bukan komputer, laptop. Komputer, laptop sama. Nah, komputer, laptop itu bagi orang awam apa sih sebenarnya yang harus Diperhatikan. diperhatikan? ya. Iya. Ini sering Mas, Iya. yang sering ditanyakan banyak orang. Oh, iya. Rata-rata kan kalau cari Awam-awam komputer atau gitu laptop ya? tuh, Mas cari laptop atau komputer yang bagus tuh merek apa? Ya Oh, gitu. iya. Lah, bener banget itu. Mbakku. Diarahkan ke situ. Ya, ya. diarahkannya kita mesti kita tanya dulu ya kebutuhannya buat apa dulu, karena bagus itu kan relevan. Ada yang mungkin yang tidak ada kaitannya, kalau udah orangnya punya uangnya banyak ya beli, tinggal beli. Tapi kalau misalkan budgetnya terbatas, makanya sebenarnya second itu menjadikan solusi juga. Ketika budgetnya terbatas, pengen speknya agak mumpuni ya, salah satunya solusi dari kami second itu kita tawarkan. Ya, lebih ke kegunaan untuk apa, terus budgetnya berapa, nanti ketemu yang bagus buat Itu rumusnya itu. ya seperti itu. Kadang kita nggak bisa kebiau-ya, yang bagus ini belum tentu, nanti speknya rendah buat edit video nanti malah nggak kepake. mumet Jadi malah. gitu. Makanya ketika ditanya bagus itu saya tanya kembali buat apa dulu, terus budgetnya berapa, gitu. Nanti akan ketemu. Nah, biasanya orang tua itu ingin membelikan anaknya. Ya. Berarti kan untuk apa? Oh, untuk anaknya apa? Kalau misalnya nulis. di tempat Mas apa panggilannya? Udin gitu. Oh, Mas Udin. Mas Sudin. Mas Udin itu. Kalau saya misalnya pingin menggunakan laptop yang untuk editing video misalnya begitu. Nah, itu kalau harga second yang mumpuni untuk itu kira-kira berapa, Mas? Ya, itu nanti untuk harga second yang mumpuni mulai dari mungkin editing yang awal masih belajar itu bisa di range harga 4 juta, 3,5 sampai 4 juta itu nanti bisa dapat. Tapi kalau udah mulai editing video udah kelasnya profesional, udah filenya gede-gede gitu, ya kalau second ya untuk harga di 8 sampai 9 jutaan ada itu second. Gitu. Soalnya kalau baru kan rata-rata masih di atas 10 juta. Mesti di atas 10 juta. Seperti itu. Kalau baru. Kan itu nanti juga hitungan di tahun. Kalau misalkan tahunnya lebih lama, otomatis lebih murah. Kalau Kayak tahunnya sepeda motor kayak Iya. mobil aja ya. apalagi kalau yang namanya laptop itu hari ini keluar itu besok udah keluar lagi seri baru. Iya. Ya kayak Hitungannya HP hari? ya, kayak HP itu. Hitungannya minggu hitungannya atau? seperti itu. Jadi kalau misalkan kita nurut untuk ngejar di tahun mudanya Terbaru. kita sulit. Tapi pengennya ganti terus setiap ganti. Ini HP-nya apa, Mas? Sudah dibuka? Apa? Update-nya ini. Saya nggak bawa. Oh iya. Tak tungdah. Sini Pak Kong. Bawa sini. Alah. Maksudnya ngono. Ya diambil ke Mbak Kong. Ya. Ngapunten ya Mbak Kong. Podcast
ngerepot ke Mbah Gong malah ini. Jadi anu calke menika. Ya berarti sesuai dengan kebutuhan, Kebutuhan. kemudian juga kalau Yang pertama harga- mungkin budget. budget itu Ya, dulu ya. Masalah itu budget Betul, biasanya. betul. Kalau orang yang Cikon. cari second itu otomatis Budget. iya dia Ketika budgetnya terbatas, delok harga laptop baru kok sekian nggak cukup ya. Solusinya Ya, itu ya. second. Seperti itu. dan bagaimana kita mensiasati bahwa laptop kita itu meskipun second tapi dia awet itu bagaimana? Nah ini sering banget pertanyaan Wah, ini. iya. Mewakili Mewakili pertanyaan banyak orang ini. Ya, Kadang ya, ya. gini, orang itu kalau sudah misalkan mindsetnya, wah second nanti rusak. Nah ya itu. Padahal elektronik itu baru pun juga bisa rusak. Betul. Nah, ini. Burung dinggo Ya wes. kembali lagi ke apa ya? Kalau saya pribadi menyarankan kalau misalkan budget terbatas pengen second itu tipsnya dari kami itu pertama lihat untuk yang jual apa namanya Kepercayaan. kepercayaannya itu gimana kan kita sekarang mudah ngecek itu di Google itu ada penilaiannya banyak gitu. Oh, iya. Terus ketika nanti mengunjungi ke istilahnya ke Marketplace store-nya atau Iya. ketemu itu nanti Bintang berapa gitu. yang Ngasih jelas nilai. pertama layanan purna jualnya Hmm. termasuk garansi dan lain sebagainya. Intinya jangan terkecoh sama harga murah, tetapi lebih ke bagaimana kita Apresiasi mengeluarkan orang uang ya. itu, kita mendapatkan barang yang sesuai dengan kita, seperti itu. Masalah nanti awet enggak, kita percayakan kalau kita nggak tahu, kita percayakan kepada penjualnya. Asalkan penjual berani memberikan garansi, Ya. after sales atau purna jualnya pelayanannya bagus, saya rasa itu nggak ada masalah. Ya. Barang second ataupun baru itu nggak ada masalah. Yang jelas ya itu tadi layanan purna jualnya. Ya. Karena kebanyakan mungkin yang sering menjadi user kapok itu kadang ketika beli habis beli pulang ada masalah dikit ketika komplain ke penjualnya nggak tanggung jawab. Wah ini di WA nggak ada responnya. Oh. Terus di WA Penjualnya kok- tadi tuh? Iya, hilang. Ya itu kadang menjadi trauma user. Makanya kita mengedukasi. Jadi jangan menjual itu juga mencerdaskan, memberikan pelajaran. Kita mencoba untuk semaksimal mungkin untuk menjelaskan seperti itu. Kan kita yaitu tadi seorang muslim kan kalau berdagang ya Ya, kita jujur. harus jujur. Kalau nggak jujur mesti ditinggal kan Ya, nanti iya. sama Ya, konsumen sendiri seperti itu. kuncinya, ya. Kuncinya seperti itu. Terus kemudian kalau untuk tempatnya Mas Udin itu sendiri, apakah sama garansi itu diterapkan pada semua laptop? Kalau Waktunya? kalau garansi di laptop second itu kami mematok semuanya 14 hari. Oh, 14 hari. Kecuali yang misalkan dari pabriknya masih ada jangka waktu garansi iya. itu kita Itu ngikut. sisa. Ikut di pabrik. Soalnya kalau laptop baru itu kan rata-rata ada yang garansi 1 tahun, 2 tahun, ada yang 3 tahun. Bahkan ada laptop yang seri-seri yang grade-nya grade tinggi itu bisa ada garansinya sampai diperpanjang. Ada layanan perpanjangan Oh, garansi gitu juga ya. seperti itu. Kenapa 14 hari, Mas? Karena kenapa Tidak 14 hari ya? transaksi. Ya kita Belum ada trik. nggak trik sih sebenarnya, kita udah istilahnya membuat SOP-nya seperti itu. Masalah nanti wah gimana nanti sebelah 14 hari itu ditanya kan mestinya. Maka dari itu kita juga memberikan layanan servis demi yaitu memberikan kepercayaan ke konsumen bahwa kami setelah 14 hari kita yakinnya itu sebelum produk kita jual mesti kita cek dulu, quality control dulu. Kita cek semuanya normal. Kalau nggak lolos dicek, otomatis nggak dijual. Dari supplier juga kan ada garansi, Iya. kita balikan, Diretur lagi. diretur seperti itu. Iya. Atau mungkin juga ketika barang ini sudah mau dijual, semuanya dipastikan bisa ready for use ya, Ya, gitu ya. ready for use istilahnya. Hmm. Kalau misalkan nanti dalam pengecekan kok ada yang tidak sesuai atau ada fungsi yang tidak bisa, ya udah tidak dijual dulu. Oh begitu. Ya, kalau Jadi misalnya ini untuk ngetik B-nya ini kok nggak bisa, Ah. gitu.
tidak kita jual dulu. Oh, jual. Nggak mungkin kan kita jual nanti barangnya bermasalah. Walaupun mungkin ada yang kita jual setelah sampai rumah barangnya bermasalah, maka fungsinya garansi seperti itu. Bisa dibalikan seperti itu. Kalaupun toh lepas dari garansi, tadi ada. Tetap ada, kita Kalau juga memang di servis kita bisa datang lagi ke jalan sana lagi. gitu. Seperti itu. Untuk menyelesaikan masalahnya. Iya. Gitu. Selain laptop, selain komputer, jenengan juga melayani apa? Selain laptop, Yang di komputer toko-toko? juga kalau seperti komputer biasanya di pengadaan kayak paket kasir kayak gitu juga. Paket kasir. Ya sering Oh, Paket itu kasir. pakai aplikasi ya? Itu? pakai aplikasi. Kebetulan kan ini istilahnya menerapkan ilmu yang ada di kuliah. Oh, Karena gitu. juga di kuliah kan juga ngerjain software kayak gitu. Jadi ya ini istilahnya ya kita bisa manfaatkan seperti itu. Ya. Nah, apakah mereka juga siap dengan teknologi itu, Mas? Biasanya. Maka dari itu sebelum dari yang mesan itu beli, kita biasanya tanyain dulu Hmm. kebutuhannya buat apa. Terus ketika mau order di sini SDM yang ada di situ udah siap atau belum. Ya penting itu. Jangan penting. Soalnya ada pengalaman, pernah pengalaman juga. Kuat tuku nih ra iso nganggo lah, Iya, repot. waktu dulu belum belajar cara mengedukasi itu intinya ini wis jual terus gitu aja. Terus nggak mikir wingko sing didol Kanggo apa ora ya? kanggo apa ora. Malah nanti yang dulu nggak pakai komputer bisa istilahnya jualan barang nggak pakai komputer ngarsip bisa normal, pakai pembukaan dengan manual bisa normal. Setelah ada komputer malah bingung. Ya itu, maka kita tanya juga kesiapan SDM-nya siap nggak? Maksudnya di sisi lain siap diedukasi atau enggak? Oh, Kalau berarti enggak, nanti jenengan juga selain alat juga menyediakan jasa edukasi. jasa tadi? edukasinya juga seperti itu. Ya, ini sudah ada yang bertanya. Oh ya, apa tuh? Dari cabang Bergas Kabupaten Semarang. Oh, yes. Ini info laptop yang recommended Ya. untuk kerjaan saya. Apa kerjaan? Ini buat 3D print. Ini 3D print. Ini untuk gambar-gambar seperti ini, Mas. Push. Ya, 3D 3D print. Ya, Langsung itu. Ini kira-kira berapa gitu harganya. Terus sama di situ belum tayangkan kontak WA untuk Mas. apanya? Ini yang di layar. Oh, Kontak WA-nya. ya. Nah, Jawab dulu yang pertanyaan ya, tadi. Ini yang 3D print. Ini Namanya siapa? Mas Widodo. Mas Widodo di Brikas ya. Ya, Bergas 3D print itu kalau 3D itu kan dia grafik, otomatis perlu proses laptop yang mumpuni buat grafik. Jadi kalau misalkan paling sedengan untuk awal Menengah itu itu gitu. menengah istilahnya, kalau budgetnya sekitaran mungkin 4 sampai 5 ya mungkin bisa ke laptop yang ini untuk prosesor yang boleh nyebut prosesor gitu. Ya, boleh ya. prosesor malah Paling nggak minim itu prosesornya Core i3 yang cari yang Core i3 kan prosesor walaupun sama-sama Core i3 itu kan banyak juga jenisnya. Yang Core i3 yang punya clock speed di atas 2 lah. Dan karena untuk kebutuhan printing desain gitu otomatis harus ada grafiknya juga. Ada grafiknya juga yang mungkin Nvidia atau apa yang dedicated 2GB seperti itu. Itu insya Allah mencukupi. berarti untuk harga berarti Harga sekitar kalau second itu di range 4 sampai 5 itu nanti bisa dapat Core i3 sama Core i5. dan itu sudah udah untuk dapat ya? bisa mensupport ini ya. Udah, itu kalau second loh gitu. Iya, Kalau- bicara second iya. Kalau Kalau kan baru 10. itu nanti kenanya sampai ya di angka 8 8 ke atas. Ya. minimal gitu. Nah, nanti Minimal juga misalkan pengen tahunnya yang agak muda, pakai tahun yang muda. Kalau laptop kan sekarang kan generasi sudah sampai 12. Iya, iya. Kalau yang saya tawarkan itu 4 sampai 5 juta tadi bisa dapat generasi 6 atau 7. Gitu ya. Lumayan. Ya. Kalau pengen lebih muda lagi Iya, ya tambahi dong. tambah lagi. Ya nanti Apa? itu tahun di komputer itu dimudahkan. Nggak bisa. Ganti tanggalannya Lah iya. Nomor teleponnya jenengan, Pak. Nomor teleponnya. Kalau ya nanti kalau misalkan lebih rinci lagi bisa konsultasi di WA aja di nomornya ini. 085 625 36 525 Oke, yang sekali sudah lagi. ada di layar kaca. Pelan-pelan. 085 625 365 25 11 digit.
Ya itu. Nanti langsung WA saja, Nomor bebas. Saya lebih enak kalau sebelum beli ngobrol dulu, biar Ya, nanti ya, ya. nggak anu. Ya. Itu memang merupakan salah satu bagian dari pelayanan jenengan. Soalnya kadang gitu, yang sering terjadi orang langsung beli, ternyata sampai rumah kebutuhannya bukan untuk peruntukannya. Akhirnya laptopnya nganggur, yang sering terjadi nanti nggak dipakai malah jadi rusak. Elektronik itu kan kalau nggak dipakai gitu malah lama itu, apalagi musim hujan kayak gini. Betul. Loh, pengaruh. Rentan gitu ya? Pengaruh. Ya, Apalagi Itu laptop. kenapa? Lembab mungkin ya. Lembab satu, Jamur. itu jamur. Yang musim hujan makanya kalau Kehujanan. pemirsa dan pendengar sekalian ini menyaksikan itu Iya. musim hujan kayak gini lebih intens merawat barang elektroniknya, terlebih laptop. Kalau lama nggak dipakai, Oh, gitu, dipanasi ya? ya. jangan ditaruh di tas terus gitu, nanti lembab. Oh. Yang sering terjadi kalau mulai musim hujan itu servisan banyak itu di keyboard. Oh, iya, pantas ya. Jadi keyboardnya itu tiba-tiba ngetik sendiri gitu. Wah, Ya, wah, itu. ini ada hantunya. Ya. Sementara saat ini laptopnya anak saya sering begitu. banget servisan ya kayak gitu, sering banget karena ya itu tadi lembab. Karena keyboard itu kan bawahnya itu kan karet. Karena lembab itu biasanya kadang mencet sendiri. Ya. Terus mungkin ya. Pengalaman. Enggak. Maksudnya begini. Sebelum saya menserviskan, siapa tahu juga mungkin perlu di hair dryer apa gimana itu sehingga Dipanasi Nah, kan, misalnya. di PM misalnya. Ada beberapa yang nggak bisa. Oh. Karena ada beberapa produk itu Oh, merek, modelnya merek berarti kan. ada produk yang memang model-modelnya nggak sama gitu, nggak cuma bisa di hair dryer aja. Kadang kami cuman kalau misalkan apa namanya pernah ada aplikasi buat ngecek itu, sebelum datang ke toko lebih baik dicek dulu aja. Nanti misalkan nggak banyak, coba dibersihin sama sikat Oh. kering atau kuas kering itu aja, bagian yang mencet terus gitu nanti. Oh. Loh, Kalau nanti itu- dibuka dulu apa tetap Biasanya cuma di sela-selanya Oh, saja. gitu. Tapi kalau misalkan udah rumit, ya udah daripada nanti rusaknya tambah banyak dikerjain betul, sendiri, betul, lebih betul. baik diberikan kepada Ya. ahlinya seperti itu. Begitu Pak Widodo. Ya, Ya. bergas. Semoga bergas selalu. Nah, Terus kalau harga tertinggi jenengan pernah jual berapa? Kalau harga tertinggi itu ada salah satu merek yang Tertentu. itu yang udah terkenal produknya, brandnya, yang sering dipakai buat desain editing video itu ada yang kalau tertinggi second pernah jual di angka 24. 24. Ya. Itu bisa berapa? Laptop ya itu? Ketika barunya. Laptop itu bisa nyampe 40 barunya. laptop ya? Itu Apa itu OS-nya beda itu? yang OS-nya beda. Oh ya. Merek sebelah. Ya. Oh, Ya kalau itu memang yakin. Loh, kok nggak satu merek gitu? OS-nya keruak. Ya, yang itu keruak. yang mereknya buah kedondong gitu. Ya. Pakai seperti Ubuntu itu ya. Ya, Oh, mau dicerakin ya? Bukan. Ubuntu itu tidak open source. Ubuntu. Cerita Ya. itu. Baik, kita masih nantikan untuk yang mau WA atau maupun telepon silahkan 02716793000, SMS WA dari 08112553000. Yeah. Apa suka dukanya? Ya. Bisnisan laptop seperti Bisnisan laptop ini. Banyak sukanya atau banyak dukanya? Atau? ya suka ya. Kalau mesti banyak sukanya, kalau Suka. enggak banyak sukanya ya sudah kukut mas. Nah, karena ada keuntungan di situ juga. Ya yang penting finansial. enjoy kita menjalankannya dan kebetulan juga sesuai dengan apa yang kita Betul. dulu nggak suka, tetapi karena sudah terlanjur kejebur di situ mau nggak mau Ya harus sudah. suka. Nggak sukanya itu gimana ya? Namanya barang itu barang elektronik ya, kadang ya dapat pernah itu sampai kami juga harus rugi banyak itu pesan barang kemudian ditipu itu sudah sering. Terus Apa belum supplier pernah- nggak amanah kayak gitu. Apa belum pernah pesan di situ sehingga Sudah sebenarnya ya namanya orang kan nggak tahu kita yang terjadi di sana nggak tahu. Iya, bisa berubah juga ya. Iya, pesan Dulu barangnya baik, sekarang tidak, kan. pesan barangnya harusnya ini kok dikirim beda gitu. dan tidak bisa dikembalikan.
Ya harusnya sebenarnya bisa, cuman karena ya memang sudah bermasalah dulu, Oh. ya udah. Kalau sudah seperti itu biasanya kayak udah tinggalin wae lah daripada menguras waktu. Pindah ya. Pindah. Setelah itu ya nggak usah lagi situ Ya lah. Pindah itu. toko. Banyak yang apa iklan-iklan dengan harga murah, kemudian Ya. dengan merek-merek yang terkenal. Itu kalau tidak hati-hati bisa Bisa. ke Makanya Bu, tertipu gitu. ini pesan bagi juga pendengar dan pemirsa semuanya, jangan sampai kita beli sesuatu itu tergiur sama harga murah. Wah, itu. Ya murah boleh sih, Hmm. asalkan kita punya ilmu untuk istilahnya ilmu tentang barang yang kita mau beli. Contohnya ini kan laptop. Kalau kita nggak punya ilmu tentang perlaptopan, awam sama sekali ya. Jangan gitu. sampai sekali-sekali beli barang yang murah di mungkin nggak cuma di online, di pasaran itu juga sama. Ya, Pasaran jangan- langsung. langsung kan juga. Kita kan nggak tahu misalkan orang awam itu kan contohnya dengan jual gitu ya. Orang yang nggak tahu intinya lihatnya cuma penampilan, nggak tahu sebaiknya seperti itu. Sebaiknya nggak tahu Apalagi sekarang di online tuh banyak ada laptop harusnya ini harganya di angka 8 juta kok di ini kok 1,5 juta gitu. Jadi lucu. Kalau orang yang tahu kan itu sudah nggak masuk akal. masuk akal. Tetapi kalau orang yang awam, wah ini murah. Dan itu sering terjadi ketika datang ke toko, Mas ini sama serinya kok. Kalau di sini harganya cuma 1,5 kok ini sama 5 juta ini yang bedain apa gitu. Iya. Biasanya tak guyeni aja. Ah. Ya sudah beli aja nanti kalau udah sampai dibedain di sini gitu. Iya. Jadi lebih ke kalau misalkan nggak tahu ngajak orang yang tahu atau enggak lebih aman ke penjual yang sudah rekomendasi. Ya, ya. Rekomendasi. Dan ini juga menjadi pembelajaran untuk kita semuanya ya. Iya. Jadi di IG, di medsos itu kan sering menyampaikan bahwa satu harga laptop saja itu kan biasanya nggak mungkin ya yang harga 1 jutaan, 1,5 itu kan rata-rata itu laptop apa saya malah nggak ngerti gitu loh. Ya. Laptop-laptopan. Lah iya, iya. Nah, itu ada yang menyampaikan seperti itu ketika di chat juga jawab gitu. Ini tokonya mana? Tokonya di sini ya. Saya kan pengennya saya COD bisa enggak? Oh, COD enggak bisa. Oh, lah itu. COD nggak Biasanya bisa. itu anu. Udah ciri-ciri itu kayak gitu. Biasanya yang sering terjadi itu karena kami juga main di online tuh dulu waktu belum tahu itu foto-foto dari kami itu diambili. Oh, Pencurian data itu. Ternyata itu. Dan biasanya itu caranya ini DP dulu aja sekian nanti barang akan dikirim. Nah, gitu. Nah, itu. Apa, Dan DP ketika dulu. ada beberapa konsumen yang curhat kayak gitu, Mas, ini kemarin aku beli tapi barang nggak dikirim, Mas itu. Waktu itu cuman DP katanya mau dikirim. Setelah DP, ketika mau dikirim ke ekspedisi, difotoin, suruh transfer lagi. Kayak gitu. Dia tak transfer, Mas. Ya. Tapi tak tunggu habis itu terus ya iya diblokir. itu diperas itu namanya. Ya, harus Kasihan hati-hati ya. Ya, harus Bagi hati-hati. pemirsa yang kaitannya dengan pembelian seperti ini harus punya edukasi, Ya. pemahaman yang jelas. Kemudian kalaupun toh masih minim pengetahuan tentang elektronik ya beli ke yang sudah Pengalaman atau mungkin ngajak yang sudah tahu tentang laptop seperti itu. Lebih aman. lebih amannya. Jangan daripada karena tergiur harganya murah. Terus siap-siap kita kena tipu nanti itu. kadang gitu. Sihir itu kita gitu. Sihir itu berharga murah. Iya. Sudah istilahnya wis ngebet banget gitu sampai melupakan nalarnya gitu. Di luar nalar. Murah banget kayak gitu. Dulu awal muncul flash disk 1 tera. Nah, itu. Teman saya langsung tuh Wah, bodoh banget tuh temenmu. tuh. Enggak gitu. Sekarang banyak banget. Pernah terjadi malahan. Ya, ya. Sekarang nggak cuma flash disk, flash disk itu juga ada, hard disk itu juga ada, hard disk yang banyak berkeliaran di online itu. Maksudnya harganya udah terpaut jauh sama harga Ya, di biasanya pasaran gitu. Itu biasanya kalau hard disk itu dia sebenarnya flash disk dimodifikasi, Oh, Hard hanya disk bekas. casingnya saja ya. flash disk bekas dimodifikasi dengan software itu nanti flash disk yang kapasitas 1 GB Ya. bisa sampai 1 tera seperti Betul, itu. betul, betul. Dan Padahal nanti isinya iya cuma 1 GB. Nanti buat ngopi itu tiba-tiba ngeheng. Ya, Permainan software lah itu namanya. ya betul, betul. Terus sama hard disk eksternal itu biasanya nanti flash disknya di dalam, terus dikasih casing hard disk eksternal. Ya, ya, itu casingnya. Terus biar berat, Ah, dalamnya kalau- dikasih besi.
Iya, iya, Bungkus iya. besi ya. bungkus besi yang Besi sering itu nggak bata loh yang ya. sering terjadi seperti itu. Makanya kadang ada yang itu sering Serius banget ya iya dia itu. iya karena itu tadi karena main di online kalau istilahnya cari harga paling murah kan orang kan mesti wah carinya termurah. Betul, betul. Mungkin dia enak sih ngomong. Ada Jangan yang tertipu. temennya itu beli, aku beli 1 tera harganya katakanlah kalau 1 tera hard disk eksternal itu katakanlah harga normalnya 700 sekian, saya dapat harga 500 loh, ini murah banget, nggak percaya loh, datang barangnya, setelah dicoba buat ngopi berapa GB itu, Betul. ternyata dibongkar itu dalamnya besi sama flash disk. Berarti sak giga sih. Niat banget tuh gitu. Ya. Mau nipu. Kan ya. rekayasa software kan bisa seperti itu. Meskipun nanti ketika dicek itu, misalkan kan kadang dicek dulu isi ini berapa. Ya. Ya isinya 1 tera. Ya dibaca itu di Iya, komputer karena ada aplikasi 1 tera, Iya, cuman 1 kan tera. ketika buat ngopi Nggak bisa. nggak bisa nggak bisa dibohongi. lebih, betul, betul, betul. Iya bener sebenarnya. Betul. Ya. Di satu- Bahkan mungkin 128 saja nggak Nggak, mungkin gitu. itu Paling biasanya las-lasan itu. barang-barang rekondisinan diakali seperti Iya, itu. iya, betul, betul, betul. Seperti itu. Jadi ya. Kehati-hatian. Ya, ini Perlu hati-hati kehati-hatian. aja karena sekarang kan banyak sudah pakai HP kan. Ketika mau beli tinggal cek di HP gitu kan, wah barang murah banyak sekali gitu. Kalau kita nggak tahu kan gitu. Iya, iya, Kita iya. punya saldo di dalam, nah langsung klik-klik terus langsung. Oh, tanpa kemana-mana ya. Tanpa kemana-mana. Kalau harus keluar itu kadang kan sok males. Pikir gitu kan. Kalau ini misalnya Tanpa isi mikir ini. manja. Iya, iya. Mana tuh lagi Mas? Iya. Ora aku. Pengalaman dong. Cash. Kas. COD untuk COD. COD. Nah. Harus Masukkan ya COD, recommended ya. juga. Ya, begitu ya Mas Widodo yang tadi sudah bertanya. Ya. Dan sekarang kita buka teleponnya. Oke. Oh, belum nyala. Baik. Belum nyala loh ya. Dari tadi belum nyala kok. Ya. Terus kemudian ini Mas, Apa? kalau kita mungkin apa untuk memilih laptop itu sebenarnya memang merek itu berpengaruh apa tidak sebenarnya? Kalau saya lebih ke seri, Pak. Seri ya? Iya. Karena setiap merek itu ya mesti ada merek yang tertentu yang sudah Ya, brandnya tinggi brandnya ya. sudah tinggi. Tetapi lebih ke serinya. Karena setiap merek itu saya yakin ada grade-nya, ada yang kelas rendah, menengah, dan di kelas menengah rendahnya itu juga ada pengalaman. Kalau saya lebih ke presentasi di servis. Karena seringnya mungkin ada satu merek dan punya seri ini kok sering Pasti masuk bermasalah. servisan ya, Ah. berarti kita nggak merekomendasikan gitu. Dan ketika mungkin pas nyuplai barang, kita mesti nggak ngambil seri yang bermasalah seperti itu. Oh, itu termasuk survei jaringan juga. Ya karena ya justru karena servis juga kita Iya, juga belajar tahu dari ya, situ, ya. tahu Jadi masalahnya. tahu istilahnya, oh seri ini nggak rekomendasi untuk dipakai karena persentase servis itu banyak kan masuk kok seri ini gitu. Iya. Terus juga kerusakannya kok hampir sama-sama di situ gitu. Nah, sekarang kalau mobil atau motor ada perawatan per bulan atau 2 bulan pakai oil berkala. Laptop bagaimana? Ya ini yang sering Jadi diabaikan pertanyaan. Oh. pertanyaan dan sering diabaikan oleh pengguna. ini Rata-rata kan bagus juga berarti. iya bagus. Bagus. Rata-rata itu pengguna itu kan kalau servis itu karena belum laptopnya belum mati nggak diservis. Betul. Nah, Belum rusak, belum servis lah. Kalau pengen awet itu ya semuanya tahu barang itu mesti dirawat. Aha. Kalau laptop saya pribadi menyarankan tiap 6 bulan sekali. Itu tergantung juga kondisi ruangannya dipakai. Kalau Kondisi mungkin keuangan juga. ruangan. Keuangan juga. kalau ruangannya mungkin ber AC seringnya lembab itu paling ya 6 bulan sekali dicek lah, dibuka di dalamnya. Biasanya itu kan ada fan-nya itu yang sering terjadi itu fan-nya kalau Mati. bukan mati karena ada ventilasi udara itu sering masuknya debu. Oh, iya. Ketika masuk debu, kalau debunya udah numpuk banyak akhirnya nanti kayak gumpalan kain gitu nanti nutup ruangan sirkulasi udaranya. Dan laptop kan juga kayak motor, juga kayak ada olinya berbentuk pendingin pasta itu. Biasanya kalau nggak sering dibersihin itu pendinginnya kering, otomatis laptop menjadi panas. Dan semua elektronik itu Itu kan barang bergerak itu masalahnya itu. semua ya elektronik itu kan
merawatnya bagaimana kita menjauhkan, meminimalisir panas. Ya, ya. Kalau udah meminimalisir panas, insya Allah pemakaiannya awet lah. Maka laptop itu jangan samain sama PC. Maka laptop sampai nggak dimatiin berhari-hari itu bukan PC. Kalau PC mah mau nggak dimatiin berapa hari pun nggak masalah. Aman lah ya. Tapi kalau laptop nggak, istilahnya pemakaiannya walaupun laptop itu diperuntukkan untuk gaming yang sudah harganya tinggi pun juga rentan rusak kalau nggak istilahnya pemakaiannya udah di luar apa ya, normal istilahnya itu. Makanya butuhnya perawatan di situ. Kalau ada yang laptop kadang-kadang nggak dimatikan, cuma langsung ditutup aja. Nah itu sebenarnya ini kembali lagi di kasus servis. Ketika laptop itu ada namanya teknologi sleep ya. Ya, ada Itu kan hibernate juga. hibernate juga itu kan sebenarnya fasilitas, cuman kan itu tidak untuk digunakan terus-menerus. Kalau digunakan terus-menerus itu kan ketika nutup itu sebenarnya ada sensornya yang ada di casing laptopnya itu kan. Ketika itu sering digunakan terus, akhirnya sensornya itu nanti rusak. Oh. Dan kalau tidak rusak, laptopnya biasanya mati biasanya. Seperti itu. Makanya sleep hibernate itu boleh, tapi nggak boleh. Jarang sering lah gitu. Kalau misalkan apa namanya? Nggak selalu lah. Buru-buru itu ya nggak apa-apa lah, 1 kali 2 kali. Tapi kalau terus-terusan di hibernate, biasanya resikonya ketika kita pengalaman servis di situ. Ya, IC-nya itu untuk sensornya untuk sleep itu dia bermasalah nanti. Kalau untuk servis jenengan sendiri di servis atau ada karyawan? Untuk seri-seri tertentu masih, untuk yang seri yang tadi yang beda tadi masih saya yang pegang. Dan kalau yang seri-seri biasa itu biasanya yang megang ada salah satu teman yang membantu, satu teman gitu yang Nah, itu buat bisa jadi toko servis kemudian jual beli. Jual beli dan servis. Iya, maksudnya misalnya kayak gini, dia ada orang customer dia datang ke toko A, kemudian barangnya diservisnya ke jenengan gitu. Iya, bisa. Bisa itu juga bisa. Iya bisa. Jadi ngesup gitu ya. Ngesup. Bisa. Malah kadang ada pelanggan itu yang di luar pulau pun pernah juga sampai Kalau caranya saya gimana itu? dikirim mas Paket. juga kirim sudah ya, langganan lama itu dari Kalimantan itu. Dulu itu pernah dia seorang apa ya, kayak programmer itu beli di kami itu laptop sampai 10 pieces. Dan sebenarnya kita kan juga karena teknisi juga banyak teman yang dari luar, Ya. kita sarankan yang dekat sana aja. Tapi nggak tahu tiba-tiba dikirim sampai rumah servisnya. Iya, berapa laptop yang bisa cerita? Nggak banyak, nggak anu sih, biasanya ngirim 1-2 gitu, karena laptopnya kan banyak seperti Ya, itu. karena memang sudah percaya dari awal kan. Dari awal seperti itu. Ya. Saya justru ingin tanya, membangun kepercayaan itu seperti apa? Ya ini membangun kepercayaan itu seperti apa Setiap berat. orang bisa. Iya. Ini Kan itu pertanyaannya berat-berat proses banget itu. Ya Tapi kami aku ingat mau. Aku anggap ini pertanyaannya berat nih membangun. Berat itu Mas. Iya. Tak tinggal Ya makan. sekarang kami pun juga masih dalam tahap belajar. Istilahnya kami juga menerima masukan dari klien, konsumen seperti itu. Nggak mungkin juga kita 100% murni bagus tuh enggak. Iya. Dari trial error lah. Ketika dulu ada pengalaman gini, dilayani gini kok nggak bisa, itu dari pengalaman. Ya kita membangun kepercayaannya ketika kita jual barang, kita semaksimal mungkin. Ketika kita nyuplai itu kita benar-benar kita cek. Benar-benar kita cek, memang jangan sampai nanti ada yang ditutup-tutupi. Kalau memang ini bermasalah, jangan sampai ini bermasalah kok dilepas ke konsumen, kan itu nanti menjadi bumerang Kan bagi kita. kadang-kadang penjual ada berpikiran satu kehilangan pelanggan satu nggak apa-apa, yang penting kita sudah ada untung yang beberapa gitu. Seperti orang ketika jual oleh-oleh di satu destinasi wisata, itu ada orang jual wong dinggo ora bakal wong adohe kono ora bali meneh itu. Nah, ini sebenarnya salah ya seperti itu. Ya, Salah apalagi sekarang dunianya online. Nah. Sekali kita bermasalah, bisa jadi bumerang bagi kita. Betul. Diviralkan. Kan gampang, bisa. diviralkan kan Ya. gampang. Maka kita sangat Kasih hati-hati. penilaian yang Memang negatif. penilaian itu sangat pengaruh banget. Apalagi akun-akun kita yang di online udah banyak kan. Bisa jadi kalau kita
bermasalah, kita nggak diselesaikan, bisa jadi nanti kita viral dan membuat kepercayaan turun. Maka dari itu ya pelayanan kita semaksimal mungkin. Kita juga pesan ke karyawan, misalkan ini barang memang bermasalah, wes kita rugi nggak apa-apa, tapi jangan dijual seperti itu. Biarkan nanti misalkan ya namanya barang kan kita jualan kan resiko kan juga seperti itu. Kadang dapat barang bermasalah ada gitu. Ya intinya kita mencoba untuk transparan kepada konsumen. Kalau memang ini baik ya baik, kalau enggak ya enggak, seperti itu. Yang selama ini kita laksanakan seperti itu. Apalagi kadang ada yang dari luar kota ini mau transaksi, ini beneran enggak kayak gitu. Iya. Ya wajar kan. Iya. Bertanya-tanya. Maka dari itu fungsinya, Malah justru tanya-tanya. iya, fungsinya apa namanya? Kita punya akun untuk yang bisa, bahkan kadang ada yang datang itu coba nanti bisa kasih testimoni kayak gitu. Ya rata-rata itu wilayah WA, Mas, terima kasih Mas, barangnya udah sampai, alhamdulillah selamat seperti itu. Dan alhamdulillah kita kirim-kirim pun laptop ke luar pulau itu juga selama ini aman-aman saja. Ya ada 1-2 kali yang bermasalah itu wajar seperti itu. Dan itu tetap jadi tanggung jawab perhatian jenengan ya. Maka dari itu sebenarnya kalau kirim-kirim kita punya standar sendiri untuk paketnya. Jadi kita berusaha untuk barang ketika sampai tujuan itu siap pakai, nggak ada masalah. Apakah termasuk dari Mas Udin ini yang mensyaratkan untuk unboxing di video kan? Nah ini juga belajar dari pengalaman. Dulu waktu kita belum unboxing, memerintahkan untuk video unboxing itu ada pengalaman waktu dulu itu. Pengalaman sebenarnya kalau Idul Fitri, mendekati Idul Fitri itu biasanya kan udah tutup order seminggu sebelumnya. Karena biasanya kalau menjelang hari raya itu paketan bludak. Tetapi dulu itu pernah ada pengalaman yang kurang menyenangkan. Gimana? Ada ya, ini mungkin dari segi memang dari usernya pengen, yang beli itu pengen ngakali sisi dari keramaian ini. Kita melanjutkan transaksi dan istilahnya kayak, mas aku pengen transaksi lah seperti itu. Akhirnya barang kita kirim. Begitu kan, kalau menuju hari H itu biasanya pakainya agak lama. Karena banyakkan orang yang transaksi. Sampai sana barangnya nggak sesuai, dikomplain, mas ini barangnya rusak dan cacat, nggak bisa seperti itu. Ya udah, biasanya kalau cacat memang ya kita balikin aja, kita memang cacat, tapi cacatnya tolong di video dan lain sebagainya. Ternyata setelah dibalikin Beda. laptopnya beda. Dituker oknum. Ya saat itulah pengalaman. Sekarang itu ketika market ada yang orang luar beli itu, dari kami juga waktu making juga kita video. Ketika sampai juga syaratnya kalau mau komplain harus di video dari awal. Belajar dari pengalaman. Ya. Sekarang kita jadi punya pengalaman juga ya. Nah sekarang juga model itu sekarang. Sekarang saya banyak sekarang kejadian seperti itu, barangnya ditukar. Kayak gitu sering. Oh ada, tidak pesan barang aja datang barangnya kok. Ya. Itu ya apa ya? Ada penipuan dengan alamat yang sama, dengan nama yang benar, padahal nggak ada yang pesan. Ya itu. Iya. Dan kita kan kalaupun itu COD kan mungkin, ini saya nggak butuh tapi karena tertarik dibeli. Padahal ketika kita sudah bayar kan kita belum membuka barangnya dan lain sebagainya itu. Tapi uangnya sudah terlanjur dikasih, ya sudah, bye-bye gitu. Bye-bye. Dah. Ya. Oke, kita Yang masih. penuh resiko ya, tapi harus tetap berhati-hati. Ya kita emang harus hati-hati. Maka dari itu online ini banyak manfaatnya, tapi juga banyak yang memanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik. Betul. Tinggal kita yang memakainya gimana. Jadi mencuri, berbohong itu ternyata ada grade-nya. Ada grade-nya juga. Kemampuannya terus berkembang ya. Tergantung paksanya siapa yang mau ditipu. Berarti ini bagian dari acara kita kan juga mengedukasi ke masyarakat, pendengar, pemirsa. Mudah-mudahan ini juga menjadi gambaran bahwa untuk membeli ya laptop, komputer, elektronik, Barang apapun. ya, yang kita minim pengetahuannya ya harus cari dulu, Google dulu atau tanya kepada yang Paham. paham, yang dipercaya.
Terus kemudian ini Mas Udin, kalau di Smart Solution ya, Ya. Smart Solution itu apakah ada satu misalnya yang membuat orang sepertinya nggak ada pilihan di tempat lain? Hal yang istimewa lah Ya. di tempat jenengan Jadi itu harus dibandingkan dengan sepertinya yang lain. ini enaknya kita mau Smart Solution tok kita ya. ada satu produk yang itu tadi yang punya brand yang sudah terkenal itu. Hah? Masuk yang dimana di sekitaran Solo itu belum banyak pemainnya Oh, dan Untuk secondnya, second maupun baru servisnya juga servisnya juga belum banyak yang main, jadi ya mau nggak mau rata-rata masih pakai Windows itu ya. ya gitu, jadi salah satunya itu. Maka dari itu kadang ada orang yang dari jauh itu tiba-tiba datang servis ini Mas, pernah ya itu tadi tiba-tiba datang yang ke rumah itu dari Solo Tigo, dosen gitu juga sama servis seperti itu. Ya, rata-rata masih semuanya di Dan setelah saya cek memang pemainnya untuk di servisnya itu belum banyak. Jadi ya kita dulu pilih di situ ya alhamdulillah punya pasaran tersendiri. Ya, ya, lah, ya, seperti ya. itu. Karena biasanya langsung service center dari Service apa? pabriknya. Ya pabriknya itu. Ye, begitu. Jadi pemirsa yang mungkin saat ini tidak menggunakan OS Windows, khusus untuk Anda yang menggunakan OS lain Windows, silahkan ini ahlinya. Dan sekarang ini Anda bisa mendapatkan servis yang maksimal insya Allah ya dari Mas Udin di Smart Solution gitu. Dan nah ini saya juga upgrade juga atau gimana dalam waktu dekat apa? laptopnya loh. Laptop. Enggak, saya itu nggak pernah dolanan laptop. Ya, di kantor saja sudah cukup. Terus ini bedanya kelebihan dan kekurangan antara yang OS Windows dan bukan tadi? Kelebihan kekurangannya sih rata-rata kalau yang non Windows yang sering saya jual itu apa? Satu lebih ke nggak rentan sama virus. Jadi iya, betul. biasanya jarang rusak Windowsnya. Ya, betul. Terus istilahnya lebih efisien dalam apa ya? Untuk tampilannya beda sehingga lebih enteng untuk mengerjakan segala sesuatu halnya. Seperti itu. Dan misalkan orang yang memakai mungkin smartphone-nya sama mereknya itu lebih konektivitasnya lebih cocok lah seperti itu. Ya, Hanya satu merek saja yang- memang kurang familiar ya. Kurang familiar karena memang Tidak banyak orang menggunakan. yang mungkin belum tahu Ah. apa ya namanya kemudahan, atau kalau yang sudah tahu ini rata-rata kayak yang fotografer terus Ah, editing betul, video itu, terus yang main di musik itu rata-rata pakainya itu Betul. karena lebih istilahnya untuk pengolahan itu input dan outputnya lebih real. Kami tahunya juga dari usernya. Iya. Saya juga pengen tahu ini ya. Gini. Main Jadi musik. kalau untuk laptop yang biasa digunakan Windows, Ya. itu apakah bisa diinstal dengan OS yang lain? Ya. Bisa Ah. bisa nanti cuman secara pengalaman tidak walaupun OS-nya nanti sama Tidak sesempurna. tidak sesempurna kalau pakai device-nya yang Asli yang ya. tetap beda rasanya. Karena kan bukan judulnya, masa paksain toh. Tapi saya pernah juga melihat koleksi-koleksi dari OS itu ada yang OS Garuda kalau nggak salah. Itu produk Indonesia. Itu apakah itu termasuk yang non Windows tadi atau Windows Garuda begitu? Ya itu non Windows juga. Non-Windows Tapi ya? pengembangannya yang Kayak vaksin we, kan? pengembangannya aja. Nusantara. Ya. Aku Iya. pernah ketemu itu OS Garuda. OS lokal. Kalau udah ya, banyak, OS Mas. lokal. Udah banyak itu. Kita banyak. bisa Bisa ngunduh sendiri bisa. Betul. Itu kan bisa dimodifikasi kita sendiri sebenarnya. Betul. Open source istilahnya. Oh, Bisa kita modifikasi ya, gitu. Nah, ini ini nanti ke hacker ya. hacker ya. Jadi konsolnya anu kayak kata ada juga. Polda.
Baik, kita masih lihat ini. Oh, belum. Kalau prospek ke depan seperti apa ini Mas? Sudah pandemi sudah selesai, kemudian bisnis jenengan sudah mulai merangkak naik gitu. Itu kalau prospek sih, kalau saya kira untuk laptop itu masih prospek sih, karena saya yakin untuk banyak kalangan itu masih menggunakan laptop, masih mungkin jangka panjang, mungkin sebelum ada teknologi mungkin baru lagi laptop masih dipakai seperti itu. Dan paling untuk second itu untuk baterai masih bisa tahan berapa lama? Kalau baterai, kalau di kami untuk seri yang standar, bukan yang seri buat yang gaming itu rata-rata kami main itu baterai di 2 jam untuk pemakaian. 2 jam. Ya? Istilahnya untuk internet, untuk muter video itu rata-rata kalau second bagus itu di 2 jam. Dan kami ada standar sendiri. Misalkan di baterai itu ada kapasitas baterai itu udah lelah atau belum, itu bisa dicek. Oh. Jadi nanti kita tahu, oh ini baterainya udah katakanlah di atas 30%, 40%. Yes, jangan dijual lah. Kalau misalkan itu bisa diganti, mending ganti baterai baru seperti itu. Karena kalau udah di atas 40%, 50% pemakaian cycle count-nya, hitungannya itu mesti laptop itu dijual, dipakai berapa bulan itu pasti ada peringatan baterainya udah lemah istilahnya. Jadi standar kami yaitu rata-rata kuat di 2 jam, terus kita juga cek pemakaiannya kuatnya udah berapa persen. Kalau udah dipakai di atas 40%, lebih baik diganti baru. Seperti itu. Iya. Itu nggak bisa dicas lagi 100% gitu? Nggak bisa. Kalau misalkan diakali tetap kekuatan itu kan baterai kan juga. Oh, berarti memang itu fungsi kita punya laptop harus dirawat, mungkin salah satunya juga harus dilihat di baterai itu. Salah satunya itu perawatan baterai itu juga harus kita edukasi juga. Jangan sampai kita laptop sudah penuh, chargernya masih nancep terus kayak gitu. Itu juga pengaruh. Pengaruh. Saya agak mungkin bisa jadi karena nggak tahu, atau mungkin selama ini kan teknologi HP ketika masih nancep itu otomatis mati. Cut off, Nah, ya. bagaimana dengan laptop? Sama. Sebenarnya kan kalau HP sebenarnya sudah ada teknologi, laptop juga sama. Ketika penuh udah cut off. Tetapi kan panasnya dari charger itu kan masih ngalir. Itu kan nanti pengaruh juga di umur. Kalau pengalaman saya di servis seperti itu. Ketika masih nancep, walaupun di laptop HP itu ada cut off-nya, itu tetap panas itu pengaruh. Ketika masih nancep, ada aliran itu. ada panasnya dia. Apalagi sama dipakai. Iya. Kan contohnya lah smartphone lah. Ngecas sambil buat teleponan itu nanti kan kerasa panasnya kan kerasa. Iya. Itu pengaruh. Mumpung ada ini, tanya terus Oh Boy. iya. Oh, ini kasusnya ini baterai Apa lagi? apa namanya, jadi kecas, tapi kalau baterai nancep itu malah justru nggak bisa masuk. Tapi terus baterainya dilepas baru ya pakainya langsung listrik gitu. Oh, itu. Baterai. Berarti ada masalah itu berarti. Tetap. Ada masalahnya itu. Masalah. Langsung bawa ke sana saja ya. Nanti akan diteliti. Dicek aja nanti. Ngecek gratis kok. Cek gratis. Kalau nanti Cek ada gratis. Ganti baterai. Ganti baterai baru bayar maksudnya. Iya. Ganti ya. Cuma itu kalau untuk notebook atau netbook ya. Ya, itu masih ngetren. Masih ngetren tentu ya sekarang. notebook. Kalau netbook itu kan yang kecil itu ya. Ya, yang Kalau notebook kan yang besar. Ya, sekarang ngetren enggak itu kalau saya sekarang itu kan rata-rata laptop itu keluarnya tipis-tipis. ya sekarang udah itu ya. Yang laptop aja udah bentuknya kayak netbook sekarang. Semakin tipis. Semakin tipis. Intinya semakin kesini itu laptopnya semakin tipis, tapi penggunanya semakin gede. Iya. Fungsinya ya. Aplikasinya banyak. Abot-abot Ya, Fiturnya gitu. semakin lengkap. Ya. Ada beberapa merek itu udah nggak mengeluarkan netbook, cuman ada bagian merek itu yang masih mengeluarkan netbook karena masih ya netbook itu masih peminatnya masih banyak, terutama mungkin kaum hawa itu. Betul. Kaum hawa kan pengennya Ya sifatnya simpel-simpel, enteng. apalagi warnanya pink gitu kan. Kemana-mana di. Kan kaum bisa hawa dibawa. itu kan kalau cari laptop kan nggak mikir di spek, modelnya bagus banget ya, udah beli sampai rumah nggak pakai. Oh iya benar.
aku wis pakai. Karena siapa? Oh, Bawang. Ya apa? Wah, itu. Putri kok. Oh, Pilih iya, warna iya. pink sih kan. Adalah lemot ya di. biasanya ya itu tadi sampai rumah, wah ini mas laptopnya lemot sekali nggak bisa dipakai lah ya, Iya, iya. belinya nggak sesuai kebutuhannya, lihat model Betul, beli ya udah. Iya, iya. Terus sama ini mas, kalau di spek tertentu itu bawaan sudah seperti itu ya. Ya. Kemudian kita upgrade untuk semula hard disknya Hard disk. 512 RAM. di up menjadi 1 tera misalnya Ya. seperti itu. Itu sebenarnya mengganggu kinerja apa enggak? Mengganggu kinerja atau enggak itu istilahnya kalau kita ngupgrade-nya sesuai kebutuhan dan sesuai dengan seri yang laptopnya, upgrade-nya sesuai ya nggak masalah. Kalau yang sekarang ini kami ya juga mengedukasi lagi karena OS yang sekarang itu kan butuh spek laptop yang mumpuni, katakanlah laptop lama nggak bisa mengikuti, bisa diakali. Misalkan kita belum ada dana buat upgrade laptop, kita ada solusi yang saat ini paling banyak digandrungi user itu upgrade ke SSD. Yang laptopnya dulu masih pakai hard disk. Ya, ya. Karena kalau hard disk itu di OS yang terbaru sekarang itu dipakai tidak bisa ngejar lah, istilahnya jadi lemot lah. Nah, maka dari itu mungkin yang laptopnya lama itu kita kasih solusinya itu, oh, ini laptopnya lemot gitu katakanlah, masih pakai hard disk nggih, yes, kita kasih solusi daripada nanti lemot, ini bisa dongkrak performanya dikasih SSD aja seperti itu. Ya, kalau SSD berapa nanti jatuhnya? Jatuhnya variasi sih. Ada kapasitas tertentu mulai dari yang kapasitas terendah itu yang 128 GB itu ini ada promo harganya 400-an lah. Sudah include sama pasang nanti. Dan nanti dilihat laptopnya serinya apa, itu kan juga nanti disesuaikan yang mau di-upgrade apa. Kalau 1 tera? 1 tera untuk SSD untuk yang sekarang ini tergantung mereknya. Ada yang merek mungkin yang standar itu mulai harganya 800-an itu udah include sama pasangnya. Kalau yang mereknya udah merek yang untuk kerja istilahnya itu harus pakai yang grade-nya agak tinggi itu, nanti buat kerja enak itu ya nyampe ya hampir 2 jutaan lah nanti. Sat gitu. Ya, nanti Tapi kalau hard disk sama SSD dipakai semua itu bisa nggak? bisa. Maka dari itu tadi tergantung dilihat juga nanti laptopnya serinya apa. Kalau rata-rata netbook itu kan slotnya cuma satu aja, otomatis ketika pengen pasang SSD ya harddisknya dicopot. Dicopot ganti berarti ya. Nah, dicopot itu nanti misalkan pengen pakai harddisknya ya harddisknya itu jadikan harddisk eksternal bisa seperti itu. Oh. Kalau yang Boleh ya? Iya, kalau yang laptop kan itu ada yang DVD. Nah, kalau yang ada DVD itu kita tawarkan ke pelanggan kita. Oh, tidak difungsikan. DVD-nya dipakai enggak? Kalau enggak dipakai bisa didobeli. Ya, ya, SSD dipasang, harddisknya juga bisa kepasang. Oh gitu. Ya. Slot apa DVD-nya Tidak di- difungsikan. Saya kira Sekarang kan model. Iya. DVD sudah jarang yang Oh, pakai. enggak ada, biasanya sudah flash disk semuanya. Iya. Laptop itu sekarang yang baru pun juga sudah nggak ada yang pakai Sudah nggak ada. DVD. CD. Sekarang nyimpennya di cloud sekarang, nggak di DVD. Oh iya, iya, iya. Kita Itu zaman foto dulu padahal itu teknologi tinggi loh itu. dengan lebih tinggi. Iya. Ada dulu disket aja ada mundur tinggi ya. Oh, kenal disket bareng. Yo kenal loh. Disket itu ngelumpuk aja. Ya, beliau kan pemain keyboard Wah, ya. ini kalau udah kenal disket berarti ini suhu berarti. Iya, zaman disket yang ngerti. Biasa kalau zaman disket itu biasanya wah, Iya, itu komputernya masih biru semuanya. itu. Penuh kesabaran ya. Dipencet ngono nunggu suwe kayak kode-kode ya toh. harus ganti-ganti disket. Betul, betul, betul. Sampai aku. Disket hijau kira-kira. Baik Mas Mas Udin. Ini banyak belajar dari Mas Udin, Ya. banyak manfaat ya. Sebenarnya mulai tergerak, saya nggak ngerti. Mas Udin, ini tadi usahanya tahun berapa mulai ini? Saya mulai itu kalau mulai real usahanya itu di tahun 2010 ke 11. 2010-11. Itu belum buka toko sih, baru Oke, di oke. kos-kosan. Oke. Kemudian kalau ngaji? Ngajinya saya untuk ngaji, awal ngaji itu di akhir 2009. Oh, ya. Berarti menekuni usaha ini dengan menerapkan basic ngaji kalau begitu. Ya ini salah satunya saya
tertarik untuk wirausaha itu salah satunya dari ngaji juga. Oh, termotivasinya dari Apa itu di ayat apa mungkin di Tidak, ayatnya ayat nyata. Oh iya, gimana maksudnya? Dulu itu saya pribadi itu orangnya pendiam, nggak punya temen lah istilahnya. Dari SMP sampai SMA itu nggak punya temen. Ya betulnya seneng aku kanca-kanca hidup pinter-pinter ini. apa ya, berangkat sekolah ya pulang, terus kan nggak nongkrong, nggak gaul ya. gaul. Nah, saat itu lulus SMA bingung, ada cita-cita pengen merantau ke luar negeri, sampai istilahnya terus ya itu tadi sampai kursus. Jadi ke luar negeri. Nggak jadi, udah kursus itu kayaknya terus Males ya? ada yang kenalkan di pengajian itu, denger radio, kakak ya istilahnya itu, kakak saudara lah itu. Ini radionya kok isinya gitu ya, didengarkan ternyata ada namanya, baru tahu kalau ada cabang gitu. Terus kemudian memberanikan diri ikut di cabang, waktu itu pertama di cabang Jenar. Jenar itu mana? Sragen. Iya, Jenar itu. Habis itu terus itu masih SMA, habis itu terus lulus SMA lebih bingung nih kemana ini. Terus akhirnya aku tak nyari pengajian di Solo lah istilahnya. Terus sudah nggak kepikiran lagi untuk keluar negeri. Sampai Solo itu ketemu di cabang Jepres 2. Waktu itu di Jepres 2 itu kan banyak sekali mahasiswa yang ngaji di situ. Awalnya di situ. Kenal, terus ya teman-teman juga kok masih kuliah kok wis dodolan lah istilahnya. Kok asik Ikut-ikut, gitu. Terus saya juga yang dulu nggak punya teman di sini kok diterima baik, nggak mengenal kamu dari mana seperti itu. Akhirnya harus minat sampai situ, belajar sama teman-teman. Oh ternyata kreatif ya teman-teman ngaji ini. Masih kuliah udah punya usaha jualan apapun lah dijual. Dari situ. Terus ya kenal, belajar perkomputeran juga dari orang ngaji juga, dikenal ke sana lo ada warga yang buka toko komputer, ingin sinau ke sana. Itu waktu itu kuliah, istilah kuliah nggak pelajarannya kok gini-gini aja lah. Ya udahlah main ke tempatnya warga, malah belajar di situ. Sampai diterima karyawan lah istilahnya. Oh, sempat ngenger lah istilahnya. Dari situlah tahu tentang asiknya di dunia komputer. Iya. Baik Mas Udin, wah ini terima kasih sekali bisa sharing untuk usahanya, pernik-pernik kegiatan sebagai apa ya, mekanik apa montir teknisi komputer, utamanya laptop. Ya. Ini bagi pemirsa yang saat ini memiliki problem terkait dengan laptop dan maka, juga komputer, ya tidak salah kalau pilihannya jatuh pada Smart Solution miliknya Mas Mujahisuddin. Nomor telepon di Ini dia teleponnya 085 123 085 62 536 525. Iya. Baik, Itu dia. langsung konsultasi bisa, kemudian nanti kalau memang ingin lebih lanjut, ketemu lebih afdal lagi. Sambil ngobrol. Sambil ngobrol. Sambil wedangan juga. Ya. Edukasi itu penting ternyata. Ya. Saya Canto. Saya Fauzan. Dan juga Mas Mujahisuddin. Pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nas. Alhamdulillah. Thank you.